Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti Fatimah. Iya, Pak Yudi. Maaf nih mengganggu. Iya Bu, gimana kabar Bu? Sehat? Iya, sehat. Pak Yudi, saya bisa minta waktunya nggak Pak Yudi nanti untuk Ada apa ketemu? ya Bu ya ini? Tumben-tumben nih masih Lagi, jam iya nih mau pagi-pagi telepon curhat saya nih. nih. Mau curhat? Mm-mm. Iya Bu, curhat apa nih? Iya. Ya ada lah Pak. Nanti kalau pas ketemu aja ya kita ngobrol ini biar Mas. Sekarang saya takutnya mengganggu Pak Yudi. Nanti jam Oke, 2-an ya Pak ya, setelah kita selesai mengajar, bisa ketemu di kelas atau di ruang lain gitu, di ruang kelas saya aja lah, nggak apa-apa Pak. oke. Nanti Ya, ya. setelah mungkin saya ada waktu nanti Ba'da Zuhur jam satuan ya Bu ya. Kita ketemu nanti ya Iya, Bu ya. boleh boleh Pak, boleh. Nanti kita Terima kasih janjian loh di Pak Yudi ini ya. ya Bu ya. Di UKS aja Bu gimana? Bisa Bu? Boleh, boleh, boleh. Ya soalnya di ruang kelas saya ini dipakai nih. Iya, iya, nggak Habis apa-apa Pak. berantakan Bu. Kalau UKS kan kosong lah biar kita Iya, ngomong bisa enak ya iya. Bu ya. Oke, terima kasih Pak Ya Yudi. Bu, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Fatimah. Silakan Iya, masuk Bu, silakan masuk. iya, iya. Pak Yudi, maaf ini sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah bersedia waktunya. Oh nggak apa-apa Bu, Insya Allah saya nggak terganggu. Sambil ngopi nih Bu ya, sambil Iya, santai boleh ya. silakan silakan Pak. Iya. Ya, oke Bu. Ada yang bisa Iya, dibantu Bu? Ada apa ya Bu yang ini bisa di-share Bu? ini Pak, saya mau cerita tentang permasalahan di kelas saya. Ada satu anak yang jadi pemikiran saya nih Pak ya. Jadi ada satu anak ini yang kalau sedang belajar tuh tiba-tiba kalau dia pengen ngantuk, udah tidur-tidur saja. Terus kalau sedang belajar nih teman-temannya, dia bisa menggambar sendiri seperti itu, tidak peduli dengan yang lain gitu, seperti itu Pak. Dibilang anak ABK, dia bukan anak ABK gitu Pak. Saya bingung kadang itu menghadapinya gitu. Nah, Oke, saya kan sudah nanya-nanya juga nih Pak sama guru yang sebelumnya. Sekarang kan saya di kelas 5 ya Pak ya. ya. Nah, ini di kelas 5 saya nanya dengan guru kelas 3-nya, kelas 4-nya. Dan ternyata memang anaknya seperti itu, Pak. Jadi Arya nih, Pak, si Arya. Nah, ya untuk menghadapinya guru kelas 3 dan kelas 4 dia mencoba supaya fokus nih anak didudukan di meja gurunya, didekatkan gitu belajar gitu loh seperti itu, Pak. Cuma kan saya pikir-pikir lagi, apakah harus begitu terus-menerus gitu kan ya, Pak ya, seperti itu. Gitu, Oke, Pak. kalau garis besarnya saya ingin tanya dulu nih Bu ya. Kalau Ibu tadi saya dengar tujuan Ibu itu untuk memberikan apa ya solusi ya Bu ya terkait anak Ibu yang bernama Arya. Karena ini kan memang kebetulan dia ini baru pindah dari kelas 4 ke kelas 5 ya Bu ya, kebetulan kelas 5 dipegang Ibu. Mhm. Nah, dari beberapa bulan terakhir ini yang sudah Ibu lakukan, ternyata Arya ini kok belajarnya seperti ini gitu ya Bu. Tidak Mhm. fokus, mungkin Mhm. kurang perhatian terhadap pelajaran Ibu. Lalu Mhm. Ibu tadi saya dengar juga sudah mulai meng-cross check ya dengan teman sejawat Ibu yang Mhm. dari kelas 3 dan Betul. kelas 4. Ternyata Mhm. mereka memberikan masukan untuk supaya Arya duduk di samping ibu persis gitu ya, Bu, di depan ibu lah gitu ya. Betul. Biar dia bisa Iya. selalu fokus dalam pembelajaran. Nah, setelah itu ibu mendengarkan masukan dari teman-teman, itu apa yang ibu lakukan Bu, untuk Arya ini, Iya. untuk kasus ini? Iya, Pak. Jadi selain saya nanya ke teman rekan sejawat saya yang di kelas 3 dan di kelas 4, di kelas 3, saya juga bertanya sama ibunya dan ternyata memang dia ini sering main game sampai tengah malam. Jadi kalau di waktunya sekolah ngantuk gitu ya kan. Dan itu sepertinya kedua orang tuanya sibuk gitu ya, seperti itu. Nah, kalau saya pikir kalau memang terus-menerus dia tidak ada kemandirian untuk belajar di mejanya sendiri, itu kan tidak mungkin berlangsung sampai dia kelas 6 nanti, apalagi ya sampai SMP. Akhirnya saya cobalah untuk dia mandiri. Nah, memang mau tidak mau karena dia sosialisasinya sepertinya kurang gitu ya Pak, jadi terkesan cuek gitu ya Pak. Jadi saya tetap dudukkan di tempat-tempat duduknya gitu ya Pak ya. Dan untuk instruksi dia untuk dia belajar itu saya 2 kali untuk dia. Jadi saya untuk teman-temannya dulu untuk keseluruhan, terus untuk dia saya kasih instruksi lagi 2 kalinya, bahkan lebih fokus lagi. Saya pelan-pelan bicara sama dia. Dan ternyata dia bisa mengerjakannya itu seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau Iya. saya bisa tarik benang merah ini, Ibu sudah Mhm. melakukan 2 analisis ya Bu ya. Yang pertama, Ibu mencoba lihat dari analisis kelas sebelumnya gitu ya. Dan Ibu juga Mhm. telah mengkonfirmasi terhadap
analisis pertama Ibu, khususnya di teman sejawat di kelas 3 dan Mhm. kelas 4. Nah, Ibu akhirnya punya treatment yang lain nih untuk Arya di kelas 5 Mhm. bahwasanya Ibu ingin supaya Arya punya kemampuan untuk mandiri ya Bu, mandiri dalam belajar, tidak lagi Iya, seperti sebelum-sebelumnya harus iya. diawasi, harus diperhatikan. Ya, selama Mhm. 24 selama 12 jam di kelas lah gitu ya. Mhm. Nah, dari pagi sampai siang. Nah, Ibu juga ternyata kalau dilihat saya tadi yang kedua Ibu juga melakukan pencarian atau informasi dari rumah ya Bu ya. Ibu bertanya dengan orang Iya. tuanya bahwa ternyata di rumah juga perhatian orang tuanya kurang. Tiba kalau Ibu lihat karena Mhm. mungkin orang tuanya sibuk kerja, terus Arya juga punya banyak apa fasilitas untuk ya mengisi kekosongannya tapi dia mengisi kekosongannya dengan bermain game. Iya. Akhirnya berdampak Mhm. kalau di sekolah ngantuk, kurang semangat gitu ya. Selain dia mengganggu temannya, dia juga ngantuk. Nah, Ibu tadi yang pertama sudah melakukan itu tuh Bu ya. Saya lihat Mhm. sudah bagus Iya, tapi ada bertanya lagi dengan orang nih tua dan Pak, dia keluhan tetap saya duduk nih gitu Bu ya. Pak. Iya Dia iya kan Bu. walaupun sudah duduk di tempatnya sendiri, tapi dia masih seperti belum tertarik dengan pelajaran. Jadi masih tidur kadang gitu ya. Walaupun sekali-sekali dia tertarik, dia masih kadang tidur ya. Tidur ya sudah tidur. Nanti dia dengan suasana di sekitarnya dia cuek ya cuek. Dia misalnya saya sedang memerintahkan apa, dia malah menggambar-gambar ya kan seperti itu. Dia menggambar-gambar sendiri seperti itu. Gitu ya Pak ya. Saya terkadang ada rada emosi juga kadang ya, tapi kan saya berusaha sabar. Saya cari tahu lah, apa sih ini gitu ya, kenapa dia ketika dia sedang belajar, kok dia seperti tidak tertarik gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah, saya mencobalah Pak ya, bertanya potensi dia apa ya, kalau saya lihat kan suka gambar-gambar ya Pak ya. Saya tanyalah sama teman-temannya nih, Arya itu sukanya apa sih? Kan mereka kan temannya Pak ya dari kelas 1 sampai ke kelas 5. Arya suka gambar Bu, kalau gambar bagus Bu, katanya gitu kan. Saya gitu, oh gitu, gitu ya. Nah, terus Pak, saya pikir-pikir gini Pak ya, setelah saya tuh mendapatkan pembelajaran tentang diferensiasi ya Pak ya, mulailah saya ini berpikir gitu ya Pak ya, apa ini bisa saya mulai ya Pak ya, untuk mulai ke anak-anak gitu ya, untuk mencoba pembelajaran diferensiasi. Ya mungkin bisa mengena ke area ini gitu loh, seperti itu Pak. Karena memang pembelajaran ini saya baru ya, baru menerima juga gitu ya Pak, walaupun kita pernah melakukan tapi yang lebih spesifiknya gitu loh Pak ya. Menurut Bapak tuh gimana Pak? Nah, itu Ibu sebenarnya sudah bagus. Apa yang Ibu Mhm. lakukan itu sudah sangat tepat. Ketika tadi yang pertama Ibu sudah melihat bagian latar belakang, lalu Ibu juga telah mencoba. Tadi Ibu mencoba untuk tetap berbeda dengan teman-teman sebelumnya, menempatkan tempat duduk Arya. Lalu untuk melatih fokusnya juga Ibu tadi menggunakan media-media visual. Ya itu sudah Ibu coba dengan baik. Mungkin saran saya juga mungkin dengan video gitu Bu ya. Mungkin juga mungkin Mhm. kalau Ibu menggunakan video, Arya juga lebih tertarik gitu Bu untuk belajar Iya. gitu kan. Ya. Nanti apa saya coba ya Pak ya pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Saya coba ya Pak ke anak-anak terutama juga ke Arya. Mudah-mudahan nanti ada ketertarikan dia untuk mengikuti pembelajaran karena mengikuti potensi dia gitu loh Pak. Pemenuhan kebutuhan dia gitu Pak ya. Seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, tapi kalau saya boleh tahu Bu, ini selain Arya ada nggak Bu, siswa lain juga yang nilainya kurang baik gitu Bu, atau fokusnya Oh nggak menarik, apa ada hanya Pak. untuk di Tapi Arya kan aja gitu Bu? ada Pak, tapi kan mereka ini sepertinya kan dalam menerima pembelajaran saya normal-normal aja Pak ya. Mau mendengarkan, walaupun hasilnya ataupun ketika saya tanya kembali mereka masih masih tidak bisa menjawab gitu ya Pak ya. Ada beberapa yang seperti itu gitu loh Oh, Pak. berarti nanti bisa tuh Bu, kalau emang Mhm. itu sudah Ibu ada beberapa anak, nanti Ibu bisa mengelompokkan dengan tadi yang Ibu sudah bagus tuh, ide Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ini Ibu bisa petakan ya Bu, bisa kelompokkan mana siswa yang cepat, mana siswa yang setengah cepat, atau siswa yang tidak bisa sama sekali. Mungkin teknisnya aja dirubah Bu. Teknik evaluasinya juga Ibu bisa rubah ya, bisa masukkan ke dalam pembelajaran. Kalau selama ini mungkin Ibu mengevaluasinya secara menyeluruh gitu ya Bu ya. Antara Mhm. siswa A dan B sampai Z itu sama semua. Nanti Ibu bisa tuh melakukan evaluasi yang berbeda juga Bu. Supaya Mhm. apa? Supaya juga antara bobot siswa yang 100-nya siswa yang tinggi dengan 100 siswa yang memang kurang pahamnya, sangat kurang paham, itu berbeda gitu tolak ukurnya Bu. Kalau misalnya yang satu itu memang dia menemukan secara mandiri fill in the blank gitu.
Dia mengisi Mhm. yang ruang kosong yang memang diisi dengan kemampuannya. Yang satu Mmm. lagi ada yang sudah diisi, dia tinggal menambahkan yang tengah-tengah. Atau yang di paling belakang itu yang sangat-sangat tidak bisa, Ibu cuma cukup menempelkan dengan tadi yang visual yang Ibu sudah siapkan. Jadi Ibu udah Mhm. siapkan tadi ya, ada beberapa anak yang visual. Ibu bisa tuh, Ibu siapin gambarnya, Ibu siapin temanya, dia tinggal tempel-tempel aja gitu, Bu. Jadi nanti ada perbedaan, tapi nanti Bu ya, mana yang cepat dan mana yang lambat. Nah, kalau Ibu nilai ini selama ini pembelajaran Ibu bagaimana, Bu? Ibu sudah berapa persen nih kalau dari Ibu lihat dari Skala pembelajaran yang Ibu berapa nih, lakukan? Pak? Ya, Satu skala sampai dari berapa, 0 Pak? sampai 10 gitu, Bu. 1 sampai 10 ya, Pak? Saya kayaknya masih untuk Arya ya, dengan anak-anak yang kemampuannya masih, menurut saya tuh belum mencapai KKTP ya, Pak, ya, kalau di kurikulum merdeka ya, Pak, ya? Kan kita namanya KKTP ya. Itu Ya, menurut saya masih merasa nilai saya sekali masih 5, Pak. oh 5 ya. Nah, setelah Ibu Iya. udah ngetahui nih, tadi kita udah ngobrol nih, nanti rencana Ibu Mhm. bagaimana nih, Bu, ke depannya untuk Iya, penanganan anak-anak seperti Arya ini, Bu, di kelas Ibu? iya. Dari perbincangan kita nih Pak, saya jadi punya ide nih Pak, ya kan. Tadi kan, jadi kegambar nih sama saya, bahwa saya baru terpikir nih ya, mungkin dia tertidur atau dia, tidak, apa namanya tuh, tidak tertarik karena tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dia, dia kurang menarik gitu ya dengan materi yang saya berikan, metode yang saya berikan gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin nanti ke anak-anak saya akan ada pembelajaran berdiferensiasi Pak, ya kan. Dan untuk pemenuhan kebutuhan selain untuk Arya, untuk anak-anak yang lain akan saya terapkan apa yang saya terima Pak, pembelajaran diferensiasi dan KSE Pak, gitu seperti itu. Nanti mudah-mudahan ada ketertarikan dan otomatis ada peningkatan dalam nilai asesmen mereka, dalam refleksi Nah, mereka untuk seperti waktunya itu. sendiri gimana, Bu? Ibu mau menyelesaikannya itu nanti 1 bulan ke depan atau nanti gimana, Bu, untuk waktu yang Ibu ingin laksanakan ini yang metode yang baru yang ingin Ibu terapkan di kelas gitu, Bu? Ya, sebenarnya bisa saya ukur sih Pak, dalam waktu 2 minggu ini ya Pak ya. Kan dalam satu materi bab ini kita bisa ada 2, 3 kali pertemuan ya Pak ya. Jadi Oke, dalam 2 minggu kita lihat perkembangannya apakah pembelajaran yang saya berikan sudah menarik buat dia dan apakah nanti mengalami peningkatan dalam penilaian, asesmen mereka gitu Pak. oke. Nah, lalu komitmen Ibu bagaimana, Bu, supaya ini bisa terlaksana dengan baik gitu? Mmm. Ya, saya mungkin nanti minta pantauan dari Pak Yudi juga nih, ya kan, gitu. Nanti minta bantuan Pak Yudi juga nanti ketika, saya ada nih materi untuk saya akan berusaha untuk beberapa materi untuk dibuat RPP-nya untuk yang RPP berdiferensiasi dan KSE. Mungkin kan Pak Yudi ada kemampuan di situ nih, nanti memeriksa RPP saya nih, ya, Oke, istilahnya mengkoreksilah. oke. Baik, Nanti Bu. sebelum saya tampilkan ke anak-anak ya kan, nanti saya buat RPP-nya. Jadi dengan konsisten itu mudah-mudahan dengan persiapan yang matang saya bisa berkonsisten untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ini dan KSE Baik. ini. Kalau saya lihat Ibu sudah oke, sudah siap. Semoga nanti ke depannya bisa sesuai Ya dengan Pak, apa yang kita harapkan, Bu ya. Baik, terima kasih ya ya, Bu, Pak. Terima kasih untuk Pak Yudi. mau bersaing dengan Nanti saya. Terima kasih saya banyak. saya ini lagi Pak ya kabari perkembangan Baik. ini. Terima kasih loh Ya. Pak. Baik, Ya, Bu. terima Mari, Bu. kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Fatimah. Ya, waalaikumsalam Pak. Nah, Aduh Pak gimana nih Yudi. kabarnya? Aduh, kita udah Ya. berapa bulan nih nggak ketemu ya, Bu ya? Iya, udah hampir 2 minggu lebih nih, Pak. 2 minggu ya. Oh ya, gimana, Bu, Iya, kemarin hasil itu pembicaraan kita terhadap implementasi yang ingin Ibu terapkan di kelas? Apa ada perubahan untuk si Arya, Bu? alhamdulillah, Pak, ada, Pak, alhamdulillah. Setelah saya terapkan pembelajaran diferensiasi ya, Pak, ya, sesuai dengan gaya belajarnya dia, ternyata benar, Pak, dia suka menggambar. Jadi dia suka pembelajaran yang secara visualisasi gitu ya, Pak, ya. Maka pas pembelajaran IPAS, sifat-sifat cahaya, Pak, saya bagi anak-anak, saya terangkan tentang gaya belajar dan minat mereka. Akhirnya mereka mengisi kuesioner yang saya berikan. Nah, Arya juga mengisi, Pak, dan itu saya bagi kelas visual, kinestetik, dan auditory. Oke, Nah, berarti setelah pembelajaran diferensiasi ini dan KSE juga ya, Pak, ya, di situ kan adalah masuk KSE untuk berelasi, ya kan, Pak, bertanggung jawab, karena ada presentasinya, Pak. Gitu.
Oke, gitu. berarti sekarang nih kalau dari skala nih Ibu udah berapa nih Bu? Dari 1 sampai 10 Bu? Kalau menurut saya skala 10 deh, Pak. Wah, selamat, mantap Bu ya. Iya, Mantap karena berhasil. Berarti sekarang Arya udah mulai sudah ini Bu ya, udah mulai mhm, happy nih Ibu nih ya. Arya udah mulai bisa belajar dengan baik iya, dan tanpa dia disuapin lagi ya sudah Bu ya. iya, dia sudah berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-temannya, karena dengan presentasi maju ke depan, dia otomatis ikut ya kan, ikut, dan dia senang gitu kan untuk Oke, ikut baik Bu. menjelaskan gambarnya, ya kan. Saya ikut senang dengarnya Bu ya. Ya, Oke Bu, ini saya dan harus kembali ke kelas nih Bu ya. Nanti ah, saya ikut senang dengan yang keberhasilan Ibu, kalau Ibu sudah di tahap 10. Semoga nanti terus bisa berdampak positif ya Bu, buat kita-kita semua. amin Bukan amin generasi amin Bu ya. amin. Baik Bu ya, Mhm. saya pamit dulu ya Bu. Mau Ya, kembali ke terima kelas kasih ya ya Bu Pak ya. Yudi ya. Mari Ya, ya Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Yudi. Bu Fatima. Waalaikumsalam. Iya, Lagi enak ini makan nih kebetulan Bu. ketemu lagi di kantin nih. Ya, Lagi enak makan nih. iya. Makan apa nih Bu? Lagi makan bakso. Ayo Oh, Pak lagi Yudi, pesen bakso. ikut. Iya Bu. Ini aduh. Iya. Mohon maaf nih saya mau ngobrol sama Ibu. Ada waktu kira-kira Bu? Ya, ya. Tapi ini saya lagi makan. Gimana nih? Mau lain waktu gitu Pak Yudi? Mungkin kalau Ibu ada waktu besok Bu, setelah pulang sekolah gitu Bu ya. Mungkin sekitar Oh, pada zuhur oke. jam 1 jam 2 gitu Bu. Saya ingin ngobrol nih Bu sama Ibu tentang terkait anak-anak saya Bu gitu Bu. Ada waktu Iya. Bu untuk Boleh, besok Bu. boleh, boleh Pak. Boleh. Ya. Nah, Kita kira-kira ketemuan di di mana kita bisa ketemu besok Bu? Nah, ya, di mana nih? Di perpus aja ya, Oh di ya Pak ya? perpus. Oke deh baik Ya. Bu ya. Baik Bu ya, sampai Baik. ketemu lagi Bu. Makasih ya Bu ya. Ya, Silakan lanjut makannya Bu. waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Tok tok. Assalamualaikum Bu Ya, Fatimah. ya, waalaikumsalam Pak Yudi. Masuk Pak Yudi. Ya makasih Bu. Ya, Udah makan siang Bu? alhamdulillah sudah. Nah, Pak Yudi sudah makan siangnya nih. Biar Alhamdulillah tadi kayaknya tadi makan tuh makan wajahnya tunjang Bu. kelihatan kayaknya galau gitu loh. Ya habis makan tunjang Bu di kantin sebelah Bu. Iya Baik. ini Bu, ini maksud kedatangan saya ini Mhm, saya ingin curhat gitu loh Bu sama Ibu nih. mhm. Ini saya lagi ngadepinnya anak-anak saya ini beberapa waktu ini nih lagi susah dibilangin gitu ya Bu ya. Mereka Mmm, tuh kalau dibilangin tuh kayak masuk telinga kiri ke telinga kanan gitu Bu. oke oke. Terus juga mereka nih di dalam kelas tuh rusuh gitu Bu. Kayaknya nggak Mmm, peduli gitu dengan pembelajaran gitu Bu. mhm mhm Ada mhm. yang ngisengin temennya, ada yang coret-coret meja. Saya tuh udah marah, udah Mhm, lembut juga udah gitu ya Bu ya. mhm Bahkan mhm saya mhm. udah sampai cuek diem juga udah gitu Bu. Mhm Tapi mhm tuh mhm. kayaknya mereka tuh tetap kayak sabodo teuing lah kalau bahasa kita gitu Bu. Mhm mhm Nah, mhm mhm. mungkin Ibu ada masukan atau solusi untuk saya Bu untuk supaya saya bisa melakukan pembenahan gitu Bu terhadap pembelajaran ke depannya gitu Bu. Ya. Pak Yudi sudah berusaha bertanya sama anak-anak, kenapa sih mereka begitu? Seperti itu. Nah, setiap itu saya sudah tanya Bu, cuman memang nanyanya masih general gitu Bu, belum apa ya, Mhm, belum secara lebih kondusif gitu ya. Masih saya tanya mhm, ketika di dalam kelas, kenapa sih kalian mhm, begitu? Ya gitu Bu jawabnya kadang-kadang mereka jawab, ada iya Pak, kita bosan Pak, iya Pak, kita mhm, istirahatnya kurang Pak, iya Pak, saya nggak bawa duit jajan mmm, Pak. Begitu loh Bu, variatif jawabannya Bu. mmm, sepertinya alasannya seperti klise klise aja gitu, Pak, Iya ya? klise betul Bu. Aduh saya bilang nih Anak bocah-bocah udah sekarang. kayak sinetron itu Bu, udah bisa Mhm 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 mendramatisir semuanya gitu Bu. mhm. Kira-kira ada nggak pemikiran Pak Yudi supaya mereka tertib di kelas bagaimana ya caranya ya? Ada nggak pemikiran Pak Yudi yang mereka secara bersama-sama bisa tertib di kelas gitu loh? Yang Saya Pak sih Yudi sempat juga jadi kepikiran gini nyaman, Bu. anak-anak juga nyaman gitu. Saya sempat kepikiran gini, apa mungkin saya mulai melakukan aturan atau kesepakatan gitu Bu ya di dalam kelas gitu. Karena selama Mmm, ini kan mhm memang saya belum menerapkan itu tuh Bu. Mereka tuh kayaknya mhm ibarat kita jalan tuh mereka nggak punya arah gitu Bu. Mau kemana gitu kan. mhm Bu saya minum mhm. sebentar Bu ya. Boleh ya? Iya iya silakan Pak Yudi. Lagi batuk Lagi ini Bu saya kurang Bu. sehat ya? Iya iya silakan Pak Yudi. Nah saya nanya tuh Bu ke mereka. Mmm, Gimana nih kita bos makanan. Nah saya sengaja tuh Bu giring. Saya sih yakin mereka tuh terumpan gitu Bu, terpancing sama saya gitu loh. Akhirnya pas mhm itu mereka satu persatu tuh Bu bicara kayak bilang, syarat mhm. satu tidak boleh berisik ya kan. Dua Mmm, tidak boleh ngisengin teman. Ketiga mhm
Pak Yudi nggak ada, tidak boleh coret-coret gitu kan. Nah, Mhm. ternyata mereka mengeluarkan tuh Bu, apa semuanya Mhm. tuh, semuanya Mhm. berhak berbicara kan. Nah, akhirnya Mhm. dari semua itu ada beberapa kesepakatan dan kebetulan kesepakatan yang kita ambil itu memang sesuai dengan yang akan menjadi galauan saya selama ini gitu Bu. Mmm. Nah, memang sih Pak Yudi, itu masalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas memang seharusnya perlu Pak Yudi, untuk kenyamanan bersama. Itu yang Pak Yudi pikirkan itu sudah bagus itu, seperti itu ya. Cuma memang kalau saya boleh kasih masukan nih Pak Yudi, tadi udah bagus tuh. Boleh Bu, boleh banget. Iya, misalnya tadi Pak Yudi bilang tidak boleh ya, tidak boleh ngobrol misalnya ya, bicara ketika Pak Yudi sedang menjelaskan pelajaran. Mungkin Bapak bisa kasih kalimat yang positif. Jadi ketidakbolehnya itu diganti apa namanya, suasana harus tenang ketika Bapak sedang menjelaskan pelajaran. Seperti Oh, itu. berarti Suasana saya pakai tenang, kalimat ya. positif gitu Bu ya. Jadi istilahnya Ya. larangan tapi dalam bahasa kesepakatan itu tetap Yang dengan bahasa yang kalimatnya positif. Oke. iya, betul, nah, misalnya tidak berlari-lari di dalam kelas. Jadi bagaimana kalau menurut Pak Yudi? Berarti Bisa di dalam kelas harus kondusif gitu ya, kondusif gitu aja Bu nah, ya. Jadi tidak ada yang berlari-lari, tidak ada betul, yang coret-coret gitu iya. Bu ya. Oke. Nah, Itu terus gimana tuh Bu? rencananya Bapak tuh Nah, itu bikin kesepakatan kelasnya, dari mereka atau bagaimana? ya saya mulai dari mereka sih Bu. Nah, jadi nanti kita Mhm, karena itu bersepakat bersama-sama nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi tidak ada paksaan dari saya menggiring mereka untuk melakukan kesadaran itu gitu Bu ya. Terus itu juga mhm. apa menurut Ibu metode saya gimana ya Bu ya? Saya tuh udah pakai kayak metode visual saja gitu Bu. Saya pikir tuh anak-anak kelas 4 tuh dengan visual tuh kayaknya mereka tertarik, tapi ternyata masih kadang-kadang fokusnya nggak mau juga Bu, masih tetap bercanda sebelum melakukan kesepakatan juga mereka seperti itu kendala saya Bu. Apa metode juga harus saya perbaiki gitu ya Bu? Nah, menurut Pak Yudi bagaimana? Kalau Mereka sudah ditanyakan gitu? saya pribadi sih melihatnya sih kayaknya metode visual tuh memang kurang kurang tepat gitu Bu ya. Karena memang Mhm, banyak metode, kan nggak ada metode terbaik ya Bu ya, cuman saya berpikir metode yang tepat mhm. itu memang mungkin apa bisa saya tambahkan audio visual kali ya Bu ya. Cuma kan memang Nah, kendalanya kan iya itu bisa, harus perlu proyektor ya Bu, proyektor sama ya, apa speaker gitu ya. Mungkin saya harus siapkan itu mungkin Bu ya, dan mhm, lebih mencari mhm, channel-channel YouTube nanti ketika pembelajaran mereka bisa melihat langsung dengan suara dan gerak yang nyata gitu Bu ya. mhm, iya. Sekarang menurut Pak Yudi, apa yang sudah Pak Yudi lakukan di kelas nih, kalau dalam skala 1 sampai 10 nih, Bapak sudah halo Pak? Ya Ibu, tadi putus-putus Bu, ulang Ibu. Iya, iya, kalau dari skala 1 sampai 10, 10 ini Pak, yang Bapak sedang lakukan sekarang pembelajaran ke anak-anak, menurut Bapak, keberhasilan Bapak ke anak-anak kira-kira skala berapa gitu Pak? Saya masih di keempat nih Ibu ya. Karena saya berpikir tuh saya masih Mmm, kemarin tuh masih menyamaratakan anak gitu Bu. Mungkin saya juga kedepannya akan menerapkan mmm, metode KSE gitu Bu ya, memetakan anak sesuai misalnya membaca cepat dan menemukan ide mhm, pokok, lalu membaca cepat mmm, yang menemukan ide pokok itu kurang mhm, cepat, dan satu lagi yang tidak bisa mhm, membaca dan tidak bisa menemukan ide pokok gitu Bu. Nanti mungkin saya mhm, coba merancang itu ya Bu ya, dengan memetakan kemampuan sesuai anak gitu Bu. Lalu juga baik saya baik, akan juga tanya ke mereka nanti dalam pembelajaran itu sebenarnya apa sih yang mereka rasakan gitu Bu ya. Nanti saya bisa baik, pakai ibaratnya angket atau apa saya akan berikan ke anak-anak supaya anak-anak juga mereport balik saya bahwa pembelajaran itu mereka senang perasaannya atau biasa mhm, aja atau sedih seperti itu Bu. Jadi mungkin menjadi warning saya juga untuk melakukan perubahan gitu Bu. iya. Ya, baik. Kalau dari tadi yang Bapak Yudi ceritakan, rencana-rencana ya kan, aksi-aksi yang akan Bapak lakukan di kelas, kalau menurut saya itu sudah tepat loh Pak. Jadi tinggal nanti dilaksanakan aja. Tadi pertama tuh Bapak bikin keyakinan kelas ya, itu untuk mengatasi masalah tidak kurang tertibnya anak-anak di kelas ya Pak ya.
tadi Bapak punya rencana seperti itu. Nah, itu sudah bagus, Pak. Nanti tinggal bagaimana nanti perencanaannya tinggal diterapkan. Nah, tadi juga Bapak ingin melakukan pembelajaran secara diferensiasi ya, Pak, ya, untuk menarik anak-anak supaya pembelajaran lebih lebih menarik lah buat mereka dan pemahamannya lebih lebih mereka lebih merata lah ya sesuai dengan kemampuannya ya Pak ya. Ya kalau Nah saya sih rencananya Bapak langkah-langkah gimana ini maksudnya nanti ke depannya nih kalau saya sih berencana gini Bu ya, untuk pertama saya melakukan untuk rencana untuk itu, kontrolnya gitu loh. ya kan saya Mm-mm. melakukan rencana itu saya buat perencanaan di RPP gitu ya. Salah satunya memasukkan eh, KSE dan diferensiasi Mm-mm. dalam dalam rencana saya, ya kan. Lalu Mm-mm. saya akan buat pemetaan yang sesuai dengan memang Mm-mm. bagian-bagian dari mereka sesuai dengan metode diskusi yang mana kelompok-kelompok itu sudah terpetakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mm-mm. Lalu di ujung juga saya akan membuat tadi yang saya bilang sama Ibu ya, untuk penilaian berkala itu saya mungkin buat mingguan Ibu, untuk menilai bagaimana sih pembelajaran selama seminggu ini gitu. Itu untuk menilai supaya anak-anak tuh saya juga dapat input dari mereka apa yang mereka rasakan selama 1 minggu ini. Saya juga mungkin ke depannya juga setelah itu Bu, saya juga akan berkomunikasi dengan pimpinan ya Bu ya, karena saya memerlukan sarana yang komplit komplit lah gitu ya, untuk permasalahan yang complicated khususnya, dan di kelas 4 ini pembelajarannya sudah mulai juga merdeka ya Bu. Jadi saya juga perlu Ya, sarana pendukung. Nah, salah satunya adalah infokus dan speaker, karena ya, supaya yang tadi saya bilang ke Ibu, pembelajaran dengan audio visual bisa saya terapkan Bu di kelas saya Bu, supaya itu mm-mm. berjalan gitu. Itu kedepannya. Nah, nanti saya Ya, juga akan melakukan evaluasi Bu setiap 1 bulan atau 3 minggu sekali gitu Bu. Apa nah yang ya, sudah saya rencanakan berjalan atau tidak, dan mungkin nah. nanti bisalah kita diskusi lagi gitu Bu. Nanti ke Ya, depannya gimana baik gitu Pak. Bu. Itu tadi saya sudah nangkep tuh, Bapak tuh sudah punya semuanya sudah lengkap tools-nya dan sudah punya untuk nanti pemantauannya Pak ya. Kira-kira nanti kita bisa ketemu lagi nih ya Pak ya, untuk melihat perkembangan tadi dari rencana, dari tahapan rencana Bapak, kontrol Bapak untuk perkembangan dari rencana-rencana Bapak tadi. Nanti kita ketemu lagi bagaimana Pak? Ya, saya juga gini Bu, saya juga berencana tuh supaya ini berjalan konsisten, ya bertanggung Mhm, jawab. Nanti saya juga akan memberikan mhm, report Bu, terhadap mhm. teman-teman kelas saya yang satu satu apa satu rombel, dan juga kepada pimpinan saya bahwa ketika saya sudah mengutarakan ini kepada mereka, saya sudah ada perbaikan gitu Bu, dan Mhm, sudah ibaratnya nanti bisa mhm. saya pertanggungjawabkan dari Baik, hasil baik. dan proses yang saya lalui gitu Bu. Baik, baik. Bagus itu Pak Yudi. Terima Tinggal kasih ya Bu sebelumnya. dan Saya sama-sama Pak rasa Yudi. ini Ya, sudah buat saya cerah gitu Bu. Jadi kedepannya saya bisa iya, menerapkan hal-hal baik. Ini mohon maaf nih Bu, saya iya. ganggu waktu Ibu. Oh Ya, enggak, ini juga sama-sama saya jadi belajar juga dengan Pak Yudi. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, mudah-mudahan bisa sukses ya Pak ya terima rencananya kasih dan Bu. nanti Amin, kontrolnya. amin, Ya, amin. Ya Bu, sampai ya. jumpa lagi ya Bu ya. Ya, Terima kasih ya banyak baik Pak Bu. Yudi. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu. Fatimah gimana, sehat Aduh, Bu? udah lama ketemu nih. Iya Saya Bu. jadi teringat terus loh tentang curhatan Pak Yudi. Waduh, saya Cuma bersyukur mau banget nih. ketemunya nih ya, karena sama-sama sibuk ya Pak Yudi ya. Iya, Ya, Bu Fatimah nih alhamdulillah nih kayaknya akhirnya lagi jadi ketemu. ini Bu, tangan kanan pimpinan nih. Kayak kita nggak pernah ketemu nih Ah, sekarang nih. bisa aja Pak Yudi. Gimana gimana nih Pak? Kita udah hampir 2 minggu lebih nih nggak ketemu nih. Bagaimana perkembangannya Pak anak-anak? Iya Bu, alhamdulillah tuh Bu, dengan saya tadi udah mulai menerapkan selama sebulan ini ya Bu ya. Yang pertama dari kesepakatan Mhm, kelas sudah saya terapkan. Alhamdulillah berdampak Bu pada mayoritas anak-anak gitu ya, yang mhm, tadinya susah mhm, dibilangin, susah fokus, mereka sudah mulai mhm. fokus kembali. Lalu untuk Ya. hasil belajar juga yang tadinya ya banyak yang rendah gitu ya, dengan saya terapkan Oh, pembelajaran audiovisual, ternyata hasil belajar meningkat gitu Bu, mhm. dalam kan saya udah mengevaluasi nih Bu ya di Alhamdulillah. sebulan ini ya. Saya juga bersyukur Bu, dengan adanya ini saya juga bisa dapat sarana nih Bu dari kepala sekolah. Yang tadinya saya nggak dapat nih, sebenarnya saya dapat Alhamdulillah. tuh Bu. Alhamdulillah saya tuh Iya, dapat iya. sekarang dapat proyektor, dapat speaker juga. Jadi saya merasa terbantu Mhm. Bu. Jadi yang saya ingin pecahkan, saya ingin tuangkan terhadap anak-anak tuh semuanya sampai dan mereka semangat banget gitu belajarnya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Fatimah Iya. ya.
Sama-sama Pak Yudi, semoga semuanya berjalan dengan Amin. konsisten, anak-anak semakin lebih baik lagi ya Pak Yudi Berkah ya. selalu buat Ibu. Terima Iya. kasih banyak. Sama-sama Pak Yudi, sukses Assalamualaikum selalu buat Bu. Pak Yudi ya. Terima Ya, kasih. waalaikumsalam warahmatullah.